Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Elsie Cahyani Putri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah grafika dan penerbitan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup teknologi grafika. Apa sih itu grafika? Grafika merupakan suatu pemikiran para ilmuwan pada ribuan tahun lalu yang sampai saat ini masih kita kenal dengan percetakan. Mulai dari bungkus korek api, ijazah, bahkan bermacam-macam setiap persuratan yang menggunakan grafika. Pada saat perkembangan teknologi yang berkembang pesat, batasan antara prepress dan cetak sama-sama bergabung bagaikan arang dan api. Dengan direct imaging teknologi yang diperkenalkan oleh Heidelberg pada tahun 1991, telah dihadirkan proses hubungan yang terjalin antara prepress dan cetak. Tinjauan masa depan Heidelberg telah berhasil membuat suatu program komputer yang dapat mencetak tanpa memutar melalui via pelat dan film. Konvensional tahapan disertakan dalam produksi cetak. Saat ini takaran yang besar pada proses ini, dari pemikiran sampai mewujudkannya dapat dikerjakan atau diselesaikan secara digital. Juga dalam hubungannya dengan prepress konvensional dengan digital prepress, maka kita bisa memanfaatkan waktu dengan komputer hingga film atau komputer hingga pelat. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian sejarah penerbitan di Indonesia. Yang pertama, zaman kolonial Belanda. Belanda hadir ke Indonesia pada tahun 1596 yang dikomandani oleh Cornelis de Houtman. Dengan kehadiran Belanda di Indonesia menandai munculnya industri penerbitan di Indonesia. Pada waktu itu hadir beberapa surat kabar yaitu punya Belanda. Isi dari surat kabar tersebut biasanya mengenai perniagaan. Yang kedua, zaman Balai Pustaka. 22 September 1917, pemerintah Belanda membuat lembaga yang diberi nama Balai Pustaka sebagai penghormatan yang diberikan untuk D.A. Ringkes yang berhasil mengelola Komisi Bacaan Rakyat. Ia diamanahkan memimpin Balai Pustaka. Dan untuk memperlancar tugas, Balai Pustaka membuat 4 bidang, yaitu redaksi pers, administrasi, dan perpustakaan. Awalnya, Balai Pustaka masih mempercayai percetakan swasta dalam mencetak buku dan majalah terbitannya. Dan yang ketiga, zaman peranakan Tionghoa. Tahun 1855, beberapa surat kabar berbahasa Melayu terbit, seperti Bulanan Bintang Wetara, Surat Kabar Betawi, Setiap Minggu Slompret Melayu, Surat Kabar Bintang Timur, dan Surat Kabar Mingguan Biang Lala. Dan yang terakhir keempat, kelahiran Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Terlahirnya berbagai industri penerbitan maupun percetakan di Indonesia pada masa awal dasarnya oleh rasa nasionalisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, mereka menerapkannya pada dunia penerbitan ini supaya mereka dapat mengeluarkan dan menerapkan idealismenya. Pembahasan berikutnya, jenis-jenis penerbitan. Yang pertama, penerbitan buku. Ketika kita membahas mengenai bagaimana perjalanan sejarah perkembangan penerbitan buku, pasti yang terlintas dalam benak kita yaitu bagaimana berpengaruhnya kekuasaan Belanda yang begitu dominan dalam menentukan arah pergerakan sastra bangsa ini. Balai Pustaka menceritakan bagaimana orang terhormat terpelajar adalah orang yang paling berjasa dalam membangun sastra, kebudayaan, dan bahasa di Indonesia. Dahulu Balai Pustaka sering mengeluarkan tulisan-tulisan yang sejalan dengan kepemerintahan Belanda dan bisa dibilang pada masa itu Balai Pustaka sedikit menaruh keprihatinan terhadap sastra-sastra kebatinan Jawa. Maka bisa dikatakan mereka masuk dalam golongan bacaan liar, romantikisan, bahasa tak berbudaya, bahasa pasar dimarginalkan. Yang kedua, Tan Koen Sui pada tahun 1884 sampai tahun 1953. Tan Koen Sui, nama yang cukup fenomenal dalam penerbitan sastra Indonesia. Perjuangannya yang menelusuri setiap kota ke kota di Indonesia berbuah manis.
Dalam pengembaraannya, dia belajar bahasa Hakka. Bahasa Hakka merupakan suatu dialek yang sering digunakan oleh keturunan Tionghoa pada masa itu. Dengan menguasai bahasa itu, Tan Quyen Sui mampu menjalin relasi dengan warga keturunan demi kesuksesan usahanya. Setelah perjuangan yang begitu panjang, Tan Quyen Sui menerbitkan banyak buku sampai dia wafat. Dan yang ketiga, terbitan berseri. Terbitan berseri yaitu suatu tulisan yang berisi informasi yang masih berbentuk orisinal dan biasanya belum diterbitkan maupun dipublikasikan. Maka dari itu terbitan berseri ini dimasukkan ke dalam golongan literatur primer. Terbitan berseri adalah salah satu ragam jenis kumpulan di perpustakaan yang memiliki karakter yang unik. Beberapa ragam terbitan berseri memang sekilas menyerupai monograf. Akan tetapi, sangat banyak dari ragam terbitan itu yang sangat berbeda dari monograf. Koleksi ini ditandatangani oleh sekumpulan staf khusus dan ditempatkan pada jajaran yang khusus pula. Dan yang terakhir keempat, terbitan berkala. Nah, demikianlah pembahasan tentang sejarah grafika dan penerbitan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.